Informasi utama dalam Top Topik berikut ini. Satuan Pelayanan Pembunuhan Gizi Makmur Jaya angkat bicara soal kasus keracunan di Kecamatan Cipongkor, Kabupaten Bandung Barat, Jawa Barat. Pengelola SPPG menyatakan sudah mengikuti standar operasional Badan Gizi Nasional untuk menyajikan menu makan bergizi gratis. Dan saat ini Bupati Bandung Barat menutup 3 SPPG yang diduga memicu keracunan yang menimpa lebih dari 1.000 siswa. Dapat Anda saksikan pemirsa suasana di dapur SPPG Makmur Jaya di Desa Cijambu, Cipongkor, Bandung Barat yang berhenti beroperasi karena ditutup sementara menyusul kasus keracunan makan bergizi gratis. Tak ada lagi aktivitas di dapur ini. Pengelola SPPG Makmur Jaya menyatakan dapur ini berjalan sesuai dengan standar operasional prosedur yang ketat di setiap hari di setiap tahapannya, mulai dari persiapan, pemasakan, hingga pemorsian. SPPG Makmur Jaya menyebut bahan baku untuk menu makan bergizi gratis adalah bahan baru yang dimasak pukul 11 malam hingga pukul 3 dini hari. Untuk bahan baku pasti selalu dicek untuk selalu fresh gitu. Kalau misalkan memungkinkan ada yang tidak fresh itu di kilo, terus dikembalikan kepada supplier seperti itu. Mas, ini dugaan sementara ini yang mereka keracun itu dari apa tuh? Untuk sementara dugaan keracunan itu dari daging ayamnya. Daging ayam. Daging ayam. Itu kenapa daging ayam, Mas? Itu daging ayamnya karena terindikasi ada 2 testimoni yang ada bulunya, masih ada bulunya. Masya Allah. Tapi pada saat beli itu masih fresh? Masih fresh. Mas, untuk kedepannya sendiri, seperti apa yang akan dilakukan oleh SPPG ini? Yang menjadi bahan evaluasi kami di SPPG ini yang pertama-tama tentu meningkatkan kembali seperti quality controlnya, terus juga selalu mengingatkan dan memonitoring terkait para pegawainya dan harus bagaimana sih sebenarnya yang membedakan antara makanan yang fresh dan yang Sementara itu pemirsa, Bupati Kabupaten Bandung Barat Jejerice Ismail mengatakan sudah menutup 3 SPPG yang diduga memicu keracunan massal ini. Pemkab juga mencatat ada 85 dapur SPPG yang belum memiliki sertifikasi sehat. Kasus keracunan massal MBG di Kabupaten Bandung Barat terbagi dalam 3 klaster dapur SPPG di Kecamatan Cipongkor dan Ciamplas dengan jumlah korban mencapai 1.133 jiwa. Melakukan evaluasi terhadap semua MBG yang di Cipongkor berarti, Pak? Iya. Tapi semuanya juga tetap kita lakukan evaluasi karena ada dari data yang saya dapat ada 85 dapur memang masih belum memiliki sertifikasi sehat seperti itu. Investigasi se KBP, Pak, atau yang kita stop ini yang di Cipongkor aja, Pak? Pak, yang belum ada sertifikasi itu yang di wilayah mana aja, Pak? Sampai semua. Jadi Sampai kita semua akan lakukan melalui BGN ya dan dinas terkait untuk segera memproses supaya semuanya bisa bersertifikat sehat dan layak. Sementara itu di tengah sorotan tajam publik soal makan bergizi gratis, Menteri Keuangan Purbaya Sadewa mendatangi langsung kantor Badan Gizi Nasional yang ada di Jakarta Pusat untuk mengecek penyerapan anggaran. Salah satu tujuan kehadiran Menteri Purbaya adalah untuk mengecek realisasi belanja Badan Gizi Nasional. Purbaya ditemani oleh sederet pejabat Kemenkeu, diantaranya Dirjen Strategi Ekonomi dan Fiskal Febria Kacaribu, serta Dirjen Anggaran Luki Alifirman. Dan pemirsa, penyerapan anggaran makan bergizi gratis selama 8 bulan di tahun ini baru terserap 13 triliun rupiah. Padahal pagu anggarannya sepanjang 2025 yakni senilai 71 triliun rupiah. Berarti kalau penyerapannya Saya mau lihat seperti apa sih BGN, seperti apa. Kamu belajar bukan ini. perdana ya, Pro? Pak? Perdana. Nanti Mbak ya? Bantu, kalau nggak bisa ya udah. Berarti kalau penyerapannya masih rendah, mau digeser-geser lagi atau gimana, Pak? Nanti kita lihat dulu ya, Mbak ya. Penasaran aja. Kalau misalnya ada penambahan dana lagi kan tahun depan juga naik, itu gimana? Nggak tahu nih pasti tahun depan. Kan tahun depan banyak, udah cukup besar anggarannya. Jadi tahunnya mungkin nggak perlu. Dan pemirsa, sebelumnya Purbaya menyatakan bakal mengalihkan anggaran program makan bergizi gratis ke program lainnya, termasuk program bantuan pangan beras 10 kg jika tidak terserap dengan baik. Purbaya menambahkan pengalihan anggaran ini bisa membuat durasi pemberian bantuan pangan beras lebih panjang. Saya nggak tahu, saya diundang aja ke sini. Saya soalnya kalau terus kita mau bantu. Kita bantu secepatnya, tapi kalau nggak bisa juga kita ambil duitnya. Kan gitu, fair kan? Daripada nganggur, duitnya kan saya bayar bunga juga. Saya akan alihkan ke tempat lain yang lebih siap atau ke masyarakat langsung seperti perluasan bantuan tadi yang
2 kali 10 kg beras, jadi kan bisa diperpanjang di situ. Kalau emang nggak bisa diserap, tapi kalau bisa diserap ya bagus. Jadi saya nggak nunggu, tapi saya mendukung. Tapi kalau nggak jalan ya ambil duitnya. Baik.